Pernah kebayang nggak hidup di tempat di mana cuma beberapa menit di luar ruangan itu bisa jadi pertaruhan antara hidup dan mati? Nah, selamat datang di Oymyakon, desa berpenghuni paling dingin di planet kita. Yuk kita lihat gimana caranya manusia bisa bertahan hidup di tengah kebekuan abadi ini. Kalau kamu nggak bergerak, kamu bakal beku. Ini bukan sekedar pepatah loh, tapi ini adalah hukum alam yang brutal banget di Oymyakon. Di sana, berhenti bergerak itu artinya, ya, menyerah sama maut. Jadi setiap langkah itu adalah perjuangan melawan dingin. Minus 71,2 derajat Celcius. Angka ini beneran ya, ini adalah rekor suhu terendah yang pernah tercatat di sana. Biar kebayang, ini tuh jauh lebih dingin daripada suhu rata-rata di Mars. Ya, tingkat kedinginan se ekstrim inilah yang ngebentuk setiap aspek kehidupan di Oymyakon. Jadi, begitu kalian melangkahkan kaki keluar rumah, tubuh itu langsung kayak diserang. Udara yang super kering, nusuk paru-paru, bikin batuk. Setiap kali kita tarik napas, rasanya kayak ada ribuan jarum es yang nusuk hidung. Bener-bener brutal deh buat indera kita. Dan perbedaan suhunya itu gila banget. Coba deh bayangin, dari dalam rumah yang hangatnya 30 derajat Celcius, kalian melangkah keluar ke suhu minus 60. Itu lompatan suhu 100 derajat dalam sekejap mata. Dan ini adalah realitas sehari-hari buat penduduk di sana. Oke, terus gimana caranya kita bisa sampai ke tempat yang super terpencil ini? Oymyakon itu jelas bukan destinasi buat liburan akhir pekan. Perjalanannya sendiri aja udah jadi ujian ketahanan, yang makin negesin betapa terisolasinya desa ini dari seluruh dunia. Deskripsi ini puitis banget ya. Suara gemerisik itu adalah suara napas hangat kita yang dalam sekejap langsung berubah jadi kristal-kristal es di udara. Itulah suara kehidupan yang membeku dalam sekejap. Keren sekaligus seram. Perjalanannya itu wow, epic banget. Dari Moskow kita butuh 7 jam penerbangan cuma buat sampai ke kota namanya Yakutsk. Dari situ perjalanannya belum selesai, masih harus lanjut 18 jam naik mobil ngelewatin jalanan es yang bahaya. Oymyakon itu benar-benar ada di ujung dunia. Nah, sekarang kita bahas gimana suhu se-ekstrim ini ngasih dampak langsung ke tubuh kita, tubuh manusia. Bertahan hidup di sini tuh ibarat pertempuran fisiologis yang nggak ada habisnya, di mana satu kesalahan kecil aja bisa berakibat fatal. Ini kita bukan ngomongin jaket musim dingin biasa ya. Buat keluar rumah, penduduk di sana itu harus pakai pakaian berlapis-lapis yang beratnya bisa sampai 14 kilogram. Setiap lapisannya, mulai dari wol sampai bulu rusak kutub, itu fungsinya kayak benteng pertahanan buat memerangkap panas tubuh dan melawan radang dingin atau frostbite. Tapi ya udah siap-siap segitu pun bahaya tetap aja ada. Waktu pembuatan film dokumenter ini, hidung salah satu kru filmnya kena radang dingin cuma dalam waktu 15 menit. Ini jadi pengingat yang brutal banget tentang seberapa cepatnya dingin bisa merusak tubuh kita secara permanen. Jadi, begini nih cara kerja radang dingin itu. Tubuh kita mulai mengorbankan bagian terluar, kayak jari atau hidung, buat ngelindungin organ-organ vital. Pembuluh darah langsung menyempit, mutusin sirkulasi. Nah, abis itu, air di dalam sel-sel kita mulai membeku, ngebentuk kristal es yang nusuk sel dari dalam sampai hancur. Jaringannya pun mati. Oke, tadi kan soal gimana orangnya bertahan hidup. Sekarang, gimana caranya mereka bisa bangun satu komunitas di sana? Jawabannya ada di rekayasa yang super cerdik buat menaklukkan tantangan terbesar mereka, yaitu tanah yang beku secara permanen, atau yang disebut permafrost. Permafrost ini ya, dasarnya semua kehidupan di Oymyakon. Karena tanahnya beku, nggak mungkin bisa buat nanam apa-apa. Bangun rumah pun butuh metode khusus. Soalnya kalau panas dari rumah sampai bikin permafrost di bawahnya meleleh, ya seluruh bangunannya bisa amruk. Solusinya, mereka nggak cuma bangun dinding, tapi mereka bangun benteng. Satu rumah di Oymyakon itu dindingnya bisa punya 7 lapis. Mulai dari kayu di bagian luar, terus ada wall basalt, plaster, busa isolasi, sampai panel kayu di bagian dalam. Setiap lapisan ini kerjasama buat ngurung panas di dalam dan nahan dingin yang mematikan di luar. Dan kecerdasan desainnya nggak berhenti di situ. Jendelanya itu berlapis 3, jadi ada sekat udara yang fungsinya sebagai isolator. Terus, hampir setiap rumah punya ruang masuk tanpa pemanas. Nah, ini fungsinya ada 2, sebagai zona penyangga suhu dan juga sebagai kulkas alami raksasa buat nyimpen daging sama susu beku. Cerdas banget kan? Karena tanahnya beku, pertanian tradisional itu jelas nggak mungkin. Terus, mereka dapat nutrisi dari mana dong?
Jawabannya ada pada hewan-hewan yang udah beradaptasi secara luar biasa dengan lingkungan super ekstrem ini. Lupain deh kebun sayur atau buah-buahan. Makanan mereka hampir seluruhnya itu terdiri dari daging kuda, rusa kutub, dan ikan dari sungai yang beku. Makanan inilah yang jadi sumber vitamin vital mereka yang secara alami terkandung di dalamnya untuk bantu tubuh melawan suhu ekstrim. Nah, ngomongin hewan, ada satu yang bener-bener jadi pahlawan di sini. Kuda Yakutian. Kuda ini tuh keajaiban evolusi. Badannya pendek dan gempal buat meminimalkan kehilangan panas, bulunya super tebal, dan mereka bisa bertahan di luar ruangan pas suhu minus 70 derajat. Mereka adalah sumber kehidupan yang krusial banget buat masyarakat di sini. Dan ada satu kisah yang tragis banget yang bener-bener nunjukin betapa kerasnya alam di sini. Jadi ada seorang pemburu yang ayahnya jatuh menembus es. Karena nggak ada harapan buat diselamatin, sang ayah memilih buat mengakhiri hidupnya sendiri daripada harus mati pelan-pelan karena membeku. Ini jadi pengingat yang kelam, bahwa keputusan hidup dan mati di sana itu bisa terjadi dalam hitungan detik. Tapi ternyata, hidup di Oymyakon itu lebih dari sekedar bertahan hidup loh. Mereka udah ngembangin berbagai ritual dan pola pikir yang bikin mereka nggak cuma bisa bertahan, tapi juga hidup harmonis dengan musim dingin. Ini nih yang gokil. Sekolah itu baru libur kalau suhunya anjlok di bawah minus 55 derajat. Pas film ini dibuat, suhunya cuma minus 51. Artinya, anak-anak tetap jalan kaki setengah kilometer ke sekolah dengan muka yang dibungkus syal buat ngelindungin dari udara yang rasanya kayak ngebakar kulit. Bahkan hal yang kita anggap simple kayak mandi, di sini tuh jadi ritual yang panjang banget. Karena nggak ada air ledeng, mereka harus motong balok-balok es dari sungai, bawa pulang, cairin di atas api, terus manasin ruangan sauna. Seluruh proses mingguan ini bisa makan waktu 4-5 jam. Buat orang Oymyakon, dingin itu bukanlah musuh yang harus dikalahin. Mereka justru udah belajar untuk menghormatinya, memahami aturannya, dan ngebangun kehidupan di dalam batas-batas yang udah ditetapin sama alam. Jadi, ini bukan cuma soal bertahan hidup, tapi ini soal hidup berdampingan. Di dunia kita sekarang yang serba mau ngontrol alam, mungkin ada pelajaran penting nih dari mereka. Mereka nggak ngelawan dingin, mereka menghormatinya. Pertanyaannya, apa kita bisa melakukan hal yang sama? Apa sih yang diajarkan Oymyakon ke kita semua tentang arti ketahanan dan adaptasi?